Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai kode dari beberapa pemain yang kemungkinan sudah melewati 50% gabung dengan Persib Bandung musim depan. Tapi sekali lagi saya ingatkan di sini belum pasti semuanya, hanya berdasarkan statistik saja. Jadi saya juga nanti punya infonya mengenai ada satu pemain yang kemungkinan akan segera dilepas oleh Persib Bandung. Siapa? Makanya langsung aja kita bahas selengkapnya di video hari ini. Baik Boboto, sebelumnya kita ucapkan dulu kepada skuad Garuda Muda yaitu Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dan berhasil membawa pulang medali emas ya di ajang SEA Games 2023 setelah penantian hampir 32 tahun. Ya alhamdulillah pokoknya dan selamat sekali lagi untuk Timnas Garuda Indonesia. Dan langsung kita masuk di tema hari ini. Saya mulai dari kabar mengenai regulasi yang sudah diterapkan oleh PT LIB musim depan, yaitu mewajibkan pemain U23 menjadi starting 11 dan bermain sejak menit awal minimal 45 menit atau ya satu babak bermain. Setelah itu mau diganti atau memang mau diteruskan menit bermainnya itu bebas-bebas saja, tapi yang penting sudah minimal 45 menit dan bermain dari starting 11 atau dari menit awal. Nah, untuk Persib sendiri di sini ada sedikit kemungkinan apakah manajemen kemungkinannya akan merekrut lebih banyak pemain muda atau mempertahankan pemain yang ada. Nah, kalau untuk mempertahankan pemain yang ada saat ini yang berpotensi atau yang memang sudah akan bertahan di musim depan yaitu ada dari Satrio Azhar, lalu ada Elsa Makarin, dan terakhir Robby Darwis. Nah, ada satu pemain lagi yang berusia masih U23 namun ya kemungkinan akan dilepas. Nah, nanti akan kita coba runutkan satu persatu untuk kabarnya, tapi saya mulai dulu dari pemain usia muda ini. Nah, jadi untuk regulasi musim depan ini memang Persib bisa mengandalkan Robby Darwis ya yang bermain dari starting 11 atau dari menit awal bisa jadi sampai akhir pertandingan atau memang di menit 60 atau 70 diganti atau bagaimana proses atau skema Luis Milla kita lihat nanti. Tapi yang jelas kita sudah cukup kalau dirasa pemain U23 harus bermain dari starting 11. Jadi tidak ada masalah. Namun tetap untuk pelapisnya ini harus ada ya karena untuk musim depan PSSI atau PT LIB membolehkan untuk setiap klub Liga 1 memiliki atau mendaftarkan maksimal 35 pemain. Jadi kurang lebih kemungkinan info dari kata Mang Usep nih, Mang Usep bilang kemungkinan ya Persib akan menambah 4 sampai 5 pemain termasuk pemain U23 yang ada saat ini. Jadi misalkan sekarang ya minimal ada 3 bahkan bisa nambah 2 gitu ya. Nambah 1 atau 2 dan itu juga dimungkinkan dari Persib Junior atau dari akademi atau nantinya akan ditarik ke Persib Senior. Ya kita tunggulah nanti untuk gebrakan manajemen. Tapi yang jelas manajemen sudah pernah bilang bahwa akan mengorbitkan pemain baru dari manajemen sendiri lah, dari akademi sendiri gitu ya, dari punya Persib lah. Jadi otomatis akan ada pemain muda yang akan turut dibawa ke Persib Senior. Baik itu sekilas mengenai kabar yang diharuskan, nah saya kabarin juga karena biar teman-teman tahu ya untuk peraturan regulasi musim depan bagaimana. Selanjutnya mengenai pemain yang dikabarkan akan segera dilepas oleh Persib Bandung.
Nah, ini juga pemain masih masuk U23 ya, yaitu David Rumakic, yang mana memang sudah saya pernah bahas beberapa hari yang lalu di video sebelumnya. Untuk David Rumakic ini memang agak sulit mengejar ketertinggalannya karena untuk musim depan juga masih belum, harus ada masa penyembuhan atau pemulihannya dulu, jadi agak makan waktu. Sehingga untuk eee, negosiasi kontrak juga kayaknya nggak akan dilanjutkan dan memang kayaknya nggak akan diperpanjang, hanya 1 musim saja. Sehingga nanti posisinya ini akan dimanfaatkan untuk posisi lain, untuk kuotanya ini, atau memang akan diisi orang baru. Nah, di sini nanti saya coba jabarkan beberapa opsinya dari manajemen. Yang pertama, opsinya ada mengganti dengan pemain baru, entah bisa lokal, bisa asing. Untuk pemain asing nanti akan saya coba bahas di belakang, namun untuk pemain lokal misalkan di posisi ini kan sudah ada, mungkin sekarang Jalnando sudah oke, lalu ada Sato juga sudah oke, lalu misalkan ada pun kemungkinan ya nanti akan mengorbitkan pemain muda atau ya bisa diisi oleh pemain yang sudah ada saat ini ya gitu. Jadi posisinya bisa diisi pemain lain atau memang disengaja dikosongkan untuk posisi yang lain. Nah, itu untuk informasi pemain yang kemungkinan segera dilepas oleh Persib Bandung, yaitu David Rumakic. Dan sekarang kita bahas mengenai pemain asing yang kemungkinan memang bisa bergabung dengan Persib Bandung musim depan. Yang di sini ya kita udah tahu semua lah, ada beberapa nama, dari mulai nama yang dari awal sudah muncul, bahkan nama yang terbaru dirumorkan gitu ya. Jadi ya nanti kita coba bahas satu persatu bagaimana persentasenya untuk gabung dengan Persib musim depan. Nah, ini kemungkinan pemain asing yang bergabung dengan Persib itu kemarin saya sudah bocorkan juga di video saya, kemungkinan 2 atau 3. Misalkan rekrut 2 berarti semuanya baru dengan opsi mempertahankan semua pemain asing yang ada saat ini. Tapi kalau akhirnya merekrut 3 pemain asing berarti ada 1 pemain asing di Persib yang kemungkinan akan dicoret gitu ya atau dilepas. Nah, ini menarik karena sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan, semuanya belum ada yang deal memang untuk pemain asingnya. Ya, kalau dari kabar Mang Usep sih begitu ya, belum ada deal tapi sudah ada pembicaraan. Bahkan sebelum Pak Bos mengatakan bahwa harus nunggu ketok palu dulu nih untuk pengesahan regulasi 5+1 ini, sebetulnya di situ sudah ada dan saya juga pernah membuat videonya, bahkan sudah ada pembicaraan walaupun memang di situ belum ke tahap yang lebih lanjut kayak misalkan biaya gajinya, lalu biaya transfer dan lain-lain, hanya pembicaraan minor-minor sajalah bagaimana cara penyerahan CV-nya dilihat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, nah saat ini mungkin masih dalam tahap itu, belum ada deal sama sekali. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk 3 pemain yang santer dirumorkan ke Persib musim depan, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah Endrick Saborit. Nah, Endrick Saborit ini semuanya, mohon maaf, jadi semua pemain ini berasal dari Spanyol, makanya ya kemungkinan misalkan ya direkrut semua akan bernuansa Spanyol musim depan ya. Jadi pemain pertama ini yaitu Endrick Saborit, pemain asal Spanyol yang berusia 31 tahun dan saat ini masih ada kontrak di klub Israel yaitu Maccabi Tel Aviv hingga 31 Juni 2023 bulan depan. Nah, untuk bulan depan sebetulnya ini kan sudah keluar juga untuk keputusan dari PT LIB mendaftarkan pemain lokal maupun asing itu sampai 20 Juli. Jadi kalau misalkan habis akhir bulan besok Juni masih ada kemungkinan direkrut gitu. Jadi ya untuk saat ini update perkembangannya masih bisa direkrut gitu. Kalau kemarin kan agak minim ya karena belum tahu untuk penutupannya pendaftaran pemain kapan. Kalau sekarang sudah tahu jadi kemungkinan itu masih ada. Dan ini juga untuk Endrick Saborit ini pemain berposisi sebagai back atau back kiri. Bisa jadi ini salah satu pemain yang nanti akan menjadi tandem dari Nick Kuipers yang kemarin saya bicarakan. Misalkan
Untuk Persib akan menambah 2 pemain baru, ada pemain back, playmaker dan striker gitu ya. Nah, kalau misalkan hanya 2 saja, salah satunya pasti back. Nah, back ini kemungkinan bisa jadi tandem baru Nick Kuipers atau justru yang mengganti Nick Kuipers gitu ya. Nah, ini untuk Endrick Saborit ini, seperti tadi yang saya sudah kabarkan, untuk ada salah satu pemain yang dilepas, kemungkinan besar David Lukmansyk, apakah akan diisi posisinya atau dikosongkan. Kalau diisi pemain lokal atau asing, kalau asing kemungkinan ya bisa Endrick Saborit ini. Kalau misalkan lokal ya belum ada kabar sampai saat ini sih, sebetulnya ya kayaknya masih mempertahankan Jalnando Sato dan ya ya mungkin pemain asing ini gitu ya. Ya kita nggak tahu lah nantinya gimana, tapi yang jelas untuk kemungkinan gabungnya ini di atas 70% ya. Kalau di sini sih 80% Endrick Saborit kemungkinan akan gabung dengan Persib, tapi semuanya masih bisa terjadi sehingga ada deal terlebih dahulu. Tapi walaupun peluangnya besar, ini tidak menjamin akan mudah gitu masuk Persib, karena di sini juga apa ya, iya ada beberapa alasan, tapi kita bicara yang positifnya aja. Yang positifnya, Luis Milla pernah mengatakan butuh posisi back ini yang berpengalaman tentu saja, lalu juga yang yang bisa untuk menerapkan skemanya. Dan untuk Endrick Saborit ini kan mantan pemain Luis Milla di timnas Spanyol U19 dulu, jadi setidaknya mereka sudah saling mengenal karakter masing-masing gitu ya. Jadi ya ada keuntungannya jika memang Endrick Saborit gabung Persib musim depan gitu. Lalu selanjutnya ada Jefren Suarez. Jefren Suarez ini masih pemain Spanyol, berusia 35 tahun, posisinya striker atau gelandang sayap. Nah, saat ini dia sudah resmi dilepas klubnya alias free transfer. Jadi terakhir dia bermain di Liga Thailand bersama Lampun Warrior. Jadi kans untuk gabung dengan Persib di sini 70% juga. Jadi sudah di atas 50% semuanya. Nah, ini kenapa bisa jadi alternatif untuk direkrut Persib Bandung. Jadi pemain ini adalah ya pengalaman di Eropanya juga sudah oke. Lalu pernah juga kan disebutkan pemain asing ya harus minimal lebih disukai yang punya catatan bermain di Asia gitu. Nah kan kalau yang Jefren Suarez ini bermain di Liga Thailand, setidaknya tahulah kultur sepak bola Asia bagaimana. Nah ini keuntungan sendiri jika merekrut Jefren Suarez. Tapi untuk segi negatifnya adalah usianya yang mungkin sudah tidak muda gitu ya. Jadi itu membuat Luis Milla mungkin berpikir 2-3 kali lah untuk merekrut Jefren Suarez. Nah pemain terakhir yang dirumorkan ke Persib yang terbaru adalah Ager Aketse. Ager Aketse ini saat ini masih bermain di liga atau di kasta kedua Liga Spanyol, yaitu SD Eibar. Nah, ini juga akan habis kontraknya 30 Juni bulan besok, yang mana ini sebetulnya pemainnya bagus dan banyak juga pengalamannya, namun kebanyakan memang di Eropa, tapi punya riwayat cedera yang tidak bisa dipungkiri gitu. Riwayat cederanya lumayan cukup horor dan ya termasuk sering lah, dari ya pasti setiap musim atau 2 musim sekali pasti mendapatkan cedera ya. Nah ini juga kalau hitung-hitungan menurut Kang Usep ini, kemungkinan kalaupun mau merekrut di pemain asing yang dirumorkan ini, kemungkinan hanya merekrut 2 gitu, antara Jefren Suarez atau ya Ager Aketse ini. Jadi kalau misalkan di antara 2 ini mendingan Jefren Suarez katanya daripada Ager Aketse. Kenapa? Karena pertama harganya lebih murah, kedua pengalaman bermain di benua Asia, lalu juga dari ketiganya posisi bisa, kalau misalkan Ager Aketse ini kan posisinya hanya sebagai gelandang saja kalau nggak salah ya. Mohon maaf, bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi kalau untuk Ager Aketse ini gelandang serang dan sayap saja. Tapi kalau misalkan Jefren Suarez ini gelandang, iya, lalu bisa juga playmaker. Gelandang, striker, lalu juga ada posisi
gelandangnya bisa gelandang serang, gelandang sayap, dan striker gitu ya. Jadi bisa ada di 3 posisi, tapi kalau agar AKC ini hanya di 2 posisi. Nah, ini juga bisa menjadi hitung-hitungan lah untuk manajemen Persib Bandung, yang mana misalkan menambah pemain asing yang dirumorkan sekarang ya bisa saja semuanya, bisa saja hanya 2 atau tidak ada sama sekali. Nanti yang muncul Jol tiba-tiba pemain nu anyar gitunya. Nah, ini menjadi satu catatan lah buat manajemen, mangga dihitung dulu plus minusnya untuk merekrut pemain ini. Tapi misalkan ini mah manajemen merekrut ketiga-tiganya pemain ini, kurang lebih harus menyiapkan dana 25 sampai 40 M ya untuk per musim, entah itu biaya transfernya maupun biaya dana apa ya namanya, gaji ya, gaji per musimnya dan lain-lain sebagainya lah. Jadi kalau untuk melihat ini ya kita lihat nanti lah, kalau memang sudah masuk di skemanya ya mangga, kalaupun ada pemain lain nanti saya coba update lagi untuk selanjutnya gitu aja ya. Baik teman-teman Boboto, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.